Yang Kaleb percaya sudah jauh-jauh hari bahwa peperangan milik Tuhan. Tadi saya katakan, saudara bisa melihat dalam Keluaran 14 ayat 14. Kamu akan diam saja. Benar saudara. Ternyata orang Israel itu hanya menerima. Ternyata kita ini hanya bisa menerima apa yang Tuhan sudah kerjakan, apa yang Tuhan buat terhadap musuh-musuh. Maka Yesus sudah membuat musuh-musuh itu di bawah kaki kita. Semua yang ditaruh di bawah kita. Setiap musuh yang menyerang kita ditaruh di bawah kaki kita. Dan kita hanya menerima warisan, menerima janji jauh sebelum orang Israel masuk atau Kaleb masuk ke tanah Kanaan. Jadi waktu kami masuk ke Hebron, kami melihat raksasa itu sudah tunggang langgang. Raksasa itu sudah berhampiran, dikejar sama pasukan daripada Tuhan, yaitu lebah itu. Saya berpikir, buat apa Tuhan pakai lebah? Kenapa enggak Tuhan pakai bom gitu, atau pakai malaikat yang berkereta-kereta membakar semua? Ya habis apa dibakar. Kota-kotanya, rumah-rumahnya. Ya, orang Israel hanya dapat reruntuhan. Tidak, saudara. Tuhan begitu akurat, begitu luar biasa. Dia kirim hornet, ya, dia kirim tawon, dan bagaimana raksasa itu lari, dikejar, ya, sampai dari pucuknya yang paling tinggi sampai akarnya paling rendah, masuk ke laut mungkin, dan dikejar, dan mereka sampai ke jurang ke laut. Dan rumah-rumah mereka bagus, kota-kota mereka tetap baik, kebun-kebun mereka nggak rusak, untuk diduduki oleh orang Israel. Shalom, jumpa lagi dengan saya Pendeta Melkisedek Tanap dalam tayangan kita. Ini adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Kita akan melanjutkan dari apa yang kita sudah dengar tentang bagaimana orang Israel, kita ditebus, kita keturunan Abraham, berhak menerima janji Allah, mewarisi Kanaan, ya, mewarisi tanah yang berlimpah susu dan madunya, mewarisi bukan karena kita fight, tapi Tuhan beri, kita terima. Nanti kita akan lihat bagaimana caranya Tuhan memberi. Ya, kita sudah, yang penting yang pertama adalah kita percaya. Dan kita sudah mendengar bahwa Kaleb percaya. Ya, walaupun yang lain, sebagian besar daripada orang Israel tidak percaya, mereka tidak memperolehnya. Ya, mungkin di dalam perjalanan akhirnya mereka harus keliling 40 tahun, ya, berkeliling. Kenapa? Karena Tuhan tidak izinkan mereka masuk. Supaya apa? Supaya yang 20 tahun ke atas, yang generasi segenerasi dengan Kaleb, Yosua, semuanya tidak boleh masuk. Karena mengerikan, ya, bahwa janji itu batal seolah-olah. Kenapa? Karena mereka mengharapkan dari perform mereka, upaya mereka. Ya, dan di dalam perjalanannya Musa melihat, ya, Kaleb, Yosua tetap muda, seolah-olah umur hanya angka buat mereka. Mereka berjalan menjadi bertambah umurnya, tetapi penuaannya berhenti. Kenapa bisa begitu? Tuhan berkuasa, saudara. Tuhan mengatasi, Tuhan melampaui waktu dan ruang. Ya, Tuhan memberikan mereka makan roti surga. Kita akan melihat kesaksiannya di dalam Mazmur 90 ayat 10. Bagaimana Musa melihat teman-teman yang Kaleb yang lain seangkatan. Ayat 10, masa hidup kami 70 tahun. Jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Sebab berlakunya buru-buru. Dan kami melayang lenang. Ya, dia melihat, Musa melihat orang-orang itu
Paling kuat 70. 80 mati. Kalau kuat katanya. Paling lama umurnya 70 maksudnya. Ya. Kenapa? Karena kalau kita perhatikan ayat-ayat ini daripada Mazmur Musa ini, bagaimana dia menulis nyanyian Musa ini. Dia melihat bahwa mereka hidup di bawah kutuk, di bawah penghukuman. Ya, saya baca ayat 9-nya, sungguh segala hari kami berlalu dengan gemasmu. Kami menghabiskan tahun kami seperti keluh. Saudara, jangan sampai orang Kristen hari-hari ini masih percaya. Ya, saya udah 57 tahun. Ya, paling kuat juga 13 tahun lagi. Ya, kalau kuat-kuat 23 tahun lagi. Atau yang udah 70, ya tinggal 10 tahun lagi paling kuat. Tinggal nunggu mati. Jauh sini, dekat sana. Saudara, itu di bawah kutuk. Ya, Tuhan memberikan kita hidupnya, Zoe life. Ya, bahkan dikatakan di dalam firman Tuhan, yang hidup tidak akan mengalami mati selama-lamanya. Percayakah engkau kepada itu? Ya, tadi ayat 10, ayat 9-nya di atas, ayat 11-nya di bawah. Siapakah yang mengenal kekuatan murkamu dan takut kepada gemasmu? Saudara, kita bukan orang yang dimurkai lagi. Tetapi pada waktu itu orang Israel di bawah murka, diapit murka Tuhan, gemas Tuhan. 70, paling kuat 80. Kebanggaannya kesukaran, kesusahan. Ya. Tetapi di dalam perjalanan, walaupun Kaleb ikut berjalan, dia tidak mengalami penuaan. Dia tidak, penuaannya ada stop buat dia. Dia mengalami di-renew, dimudahkan lagi seperti Raja Wali. Ya, makanya Tuhan bilang, aku mendukung kau seperti anak Raja Wali. Kaleb seperti Raja Wali. Ya, bagaimana di dalam perjalanannya mungkin dia ikut diejek, tapi firman Tuhan buat kita, bagaimana kita memperoleh berkat Abraham itu, tanah perjanjian itu. Percaya, sabar. Ibrani 6 ayat 15 katakan, Abraham menanti dengan sabar. Ya, menanti aja ada berkatnya. Orang yang menanti-nantikan Tuhan diberikan kekuatan baru. Mereka terbang dengan sayap Raja Wali, berlari tidak menjadi lesu, berjalan tidak menjadi lelah. Ada janji di dalam menanti. Ya, tetapi sabar. Ya, di dalam kasih ada kesabaran, ada ketekunan. Dan lihat ya, percaya, sabar. Dengan demikian dia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Ya, dengan demikian dia memperoleh. Ya, saudara, saya akan baca. Yang waktu yang lalu kita seminar, sebelum Kaleb masuk Kanaan, dia percaya. Ya, dia melihat raksasa, dia nggak bilang, oh raksasa nggak ada. Dia nggak bilang begitu, saudara. Dia bilang, raksasa, Tuhan lebih besar dari raksasa. Raksasa kuat, Tuhan lebih kuat. Raksasa tinggi, Tuhan lebih tinggi. Ya, saudara tahu raksasa itu tingginya seberapa? Saya punya ayatnya. Mereka ketika mereka masuk ke Kanaan, raksasa itu di dalam Amos 2 ayat 9 digambarkan seperti ini. Padahal akulah yang memunahkan dari depan mereka orang Amori yang tingginya seperti pohon aras. Tuhan Alkitab katakan tingginya raksasa itu seperti pohon aras. Kalau saudara lihat di Google, pohon aras tingginya seperti apa? 21 sampai 22 meter. Ya taruhlah setengahnya rata-rata 11 meter misalnya. Saudara bayangkan 11 meter. Saya pernah main di Tangkuban Perahu, naik ke pohon pinus karena mau coba flying fox. Itu 10-11 meter. Tinggi lihat ke bawah, itu tinggi sekali, saudara. Ya. Tingginya seperti tinggi pohon aras dan kuatnya seperti pohon karbantin.
Sudah tahu pohon terbangkit, udah gede, kuat. Ya, aku telah memunahkan buahnya dari atas dan akarnya dari bawah. Raksasa itu dipunahkan dari akarnya sampai ujungnya, dari ujung dulu sampai bawahnya. Dari yang paling tinggi sampai yang paling rendah. Sampai punah. Ya. Jadi saudara lihat Tuhan berperang. Ganti Israel, ya. Itu dia memberikan, dibilang memberikan. Kalau saudara melihat di dalam Mazmur, ya, 44 ayat 4. Sebab bukan dengan pedang mereka menduduki negeri, bukan lengan mereka yang memberikan mereka kemenangan, bukan upaya mereka, bukan kekuatan lengan mereka, melainkan tangan kananmu Tuhan, tangan kekuatan, tangan kanan, dan lenganmu jadi lengan menarik busur, menggambarkan itu kekuatan Tuhan, dan cahaya wajahmu. Tuhan itu menyerangi semua orang Israel dengan senyum, dengan cahaya wajahnya. Bagi musuh itu mengerikan, ya, kepada mereka. Nah, apa kunci daripada tentara Tuhan ini? Tapi kan mereka maju juga. Apa kuncinya? Ya, Tuhan mengirimkan pasukannya. Pasukannya bukan COVID-19 ya, tentara Allah, bukan. Ya, setelah masuk tanah perjanjian, setelah mereka menduduki, saya membayangkan Kaleb dan Yosua berkata, Kaleb, bagaimana kamu menduduki Hebron? Bagaimana kamu menduduki kota-kota raksasa? Itu raksasanya bukan kecil-kecil, sekampung, 11 meter rata-rata tingginya. Dan begitu kuat, dan begitu bersenjata lengkap. Bagaimana kamu mengalahkannya? Sama kamu. Ya, Yosua 24 ayat 12. Saudara boleh mencatat. Yosua 24 ayat 12. Kemudian aku melepaskan tabuhan mendahului kamu. Dan binatang-binatang ini menghalau mereka dari depanmu. Seperti kedua raja orang Amori itu. Sesungguhnya bukan oleh pedangmu dan bukan pula oleh panahmu. Saudara, mewarisi itu bukan kita yang berperang, Tuhan yang berperang. The battle is the Lord, peperangan milik Tuhan. Tetapi kita melihat ada aku melepaskan tabuhan. Apa itu tabuhan? Apa? Dung 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 blam 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 blam. Bukan, saudara. Itu adalah hornet, lebah raksasa. Saudara lihat di dalam King James Version. Aku akan melepaskan hornet. Ya. I send the hornet. The hornet. Ya. Lebah raksasa. Lebah menghasilkan madu. Madu yang mengalir susu dan madu. Madunya buat Israel. Lebahnya, sengatnya, antuknya buat raksasa. Ya, saudara lihat bagaimana luar biasa bahwa Tuhan itu mengirimkan hornet sehingga dia berkata, jadi waktu kami masuk ke Hebron, kami melihat raksasa itu sudah tunggang langgang. Raksasa itu sudah berhamparan, dikejar sama pasukan daripada Tuhan, yaitu lebah itu. Saya berpikir, buat apa Tuhan pakai lebah? Kenapa enggak Tuhan pakai bom gitu, atau pakai malaikat yang berkereta-kereta membakar semua? Ya habis saudara kalau dibakar. Kota-kotanya, rumah-rumahnya. Ya, orang Israel hanya dapat reruntuhan. Tidak, saudara. Tuhan begitu akurat, begitu luar biasa. Dia kirim hornet. Ya, dia kirim tawon. Dan bagaimana raksasa itu lari, dikejar. Ya, sampai dari
pucuknya paling tinggi sampai akarnya paling rendah, masuk ke laut mungkin. Ya, dikejar. Dan mereka sampai ke jurang, ke laut. Dan rumah-rumah mereka bagus. Kota-kota mereka tetap baik. Kebun-kebun mereka nggak rusak. Untuk diduduki oleh orang Israel. Saudara, saya baca. Apakah itu surprise Tuhan? Memang. Bagi Kaleb dan pasukannya mungkin surprise. Dan mereka udah siap. Dengan tombak, dengan pedang, dengan lengannya untuk siap perang. Karena dia bilang, saya masih sama kuat 85 tahun hari ini. Sama 45 tahun yang lalu. Tetapi mereka persis seperti pemazmur tadi katakan. Atau di dalam Yesua 24 ayat 12 itu. Bahwa bukan lengan mereka, bukan dengan pedang mereka, bukan dengan tombak mereka. Padahal Tuhan sudah janji jauh-jauh hari. Saya membaca di dalam Keluaran 23 ayat 27. Yang kalian percaya, sudah jauh-jauh hari bahwa peperangan milik Tuhan tadi saya katakan. Saudara bisa melihat dalam Keluaran 14 ayat 14. Kamu akan diam saja. Benar saudara. Ternyata orang Israel itu hanya menerima. Ternyata kita ini hanya bisa menerima apa yang Tuhan sudah kerjakan. Apa yang sudah Tuhan buat terhadap musuh-musuh. Yesus sudah membuat musuh-musuh itu di bawah kaki kita. Semua yang ditaruh di bawah kita. Setiap musuh yang menyerang kita ditaruh di bawah kaki kita. Dan kita hanya menerima warisan. Menerima janji. Jauh sebelum orang Israel masuk atau Kaleb masuk ke tanah Kanaan. Bahkan 45 tahun yang lalu kan. Dalam Keluaran 23 ayat 27 dikatakan, kengerian terhadap aku Tuhan akan kukirimkan mendahului engkau. Pantas saja. Ya, ketika pelacur Rahab itu mendengar bahwa dua pengintai masuk ke Yeriko. Dia bilang, kengerian akan engkau. Sudah kami dengar 45 tahun yang lalu, saudara. Atau 40 tahun yang lalu. Kurang lebih seperti itu. Dia sudah dengar waktu mereka dia muda. Ya. Aku akan mengacaukan semua orang yang kau datangi. Dan aku akan membuat semua musuhmu lari membelakangi engkau. Kita lihat. Orang Israel hanya masuk dan musuh lari. Menjauhi. Ayat 28 lihat, perhatikan. Dan lagi aku akan melepaskan tabuhan. Hornet lagi. Hornets. Ya, tawon-tawon yang banyak itu. Lebah-lebah yang besar yang banyak itu. Ya, saudara tahu ketika bahkan di Indonesia, ketika hornet atau lebah yang besar, bukan lebah yang kecil, saudara, lebah yang besar itu mewabah, itu orang bisa mati. Ya, ini raksasa juga bisa mati. Mendahului engkau, sehingga binatang-binatang itu menghalau orang Hewi, orang Kanan, orang Het itu dari depanmu. Saudara, luar biasa. Ya. Apakah ini berlaku buat zaman kita? Tetap saudara, berlaku. Ya. Mungkin dengan kejadian hari-hari ini COVID-19. Memang Tuhan bukan pasukan Tuhan, saya bilang ya. Itu yang bisa melakukannya. Tetapi saudara bisa melihat di dalam semua kegelapan di bumi ini, sebenarnya orang Israel, kita, anak Allah, akan memperoleh perpindahan harta dari bangsa-bangsa. Gimana caranya? Saya nggak tahu. Ya. Tadi dikatakan bahwa ketika Kaleb sudah masuk, dia menceritakan ada hornet. Sebelum masuk, sebenarnya Tuhan ada bilang, nanti aku kirim hornet. Dan di kitab Ulangan adalah kitab sudah Keluaran, ya, sudah Yosua, ada kitab Ulangan, ya, sudah. Sebagai apa diulang? Supaya buat kita di zaman sekarang yang tidak mengalami waktu itu, ya, semua dicatat buat kita supaya kita tidak usah takut untuk masuk dan menduduki negeri yang Tuhan telah wariskan kepada kita. Ya, sekali lagi, tempat perhentian, tempat rest. Saudara tidak berperang, saudara tidak stres. Saudara dan saya
seperti budak di Mesir, stres untuk makan, harus bekerja dengan membungkuk tulang, ambil semangka, katakan, ambil bawang, bawang putih, bawang merah, bawang putih. Bekerja yang membungkukkan tulang. Tidak, saudara. Saudara bekerja tidak stres, rest. Saudara bersukacita mengambil buah anggur, gandum, anggur, ya, zaitun, ara, delima, buah-buah yang dipetik, yang tidak membungkukkan tulang. Itu tanah perjanjian yang diwariskan buat kita. Ulangan 7 ayat 20. Ya, Ulangan 7 ayat 20 bagian terakhir ya. Kita baca, lagi pula Tuhan Allahmu akan melepaskan tabuhan. Sekali lagi, tabuhan. Hornet. Di hornet ya. Hornet. Menyerbu mereka sampai habis binasa. Ternyata Tuhan yang habisi itu raksasa-raksasa di tanah Kanaan. Kenapa 45 tahun atau 40 tahun sebelumnya di Kades Barnea, pengintai dan sebagian besar orang Israel belum apa-apa mempunyai pandangan yang buruk tentang Tuhan. Dia bilang Tuhan akan membunuh mereka lewat raksasa. Padahal Tuhan punya rencana jauh melebihi pemikiran mereka. Tuhan mempunyai rencana bahwa Tuhan akan mengirimkan hornet, tetabuhannya, untuk raksasa sampai habis binasa. Tetapi madunya buat orang Israel. Saya juga berpikir, kenapa hornet itu bisa milih? Kalau raksasa diserang, kalau orang Kanaan diserang, tapi kalau orang Israel tidak, malah dikasih madunya. Satu jawaban, mujizat Tuhan. Ya, orang-orang yang masih tinggal dan yang menyembunyikan diri terhadap engkau. Sudah lihat sampai habis binasa, yang ngumpet aja. Sekarang kita mengerti. Raksasa itu kita bisa lagi beranak pinak. Yang sembunyi aja diserang karena hornet itu kecil. 21, jangan gemetar karena mereka. Ya, kalau gemetar tuh melt hatinya. Belum apa-apa kita udah takut. Waduh, gimana ini kita di dunia? Aduh, gimana kita makan? Aduh, habis COVID-19 ada krisis ekonomi, krisis itu, krisis ini, kami gemetar. Saudara jangan nggak percaya. Tuhan sudah punya rancangan buat kita, rancangan damai sejahtera, bukan kecelakaan, untuk memberikan masa depan yang penuh pengharapan. Di mana? Di bumi ini. Jangan gemetar terhadap mereka, sebab Tuhan Allahmu ada di tengah-tengahmu. Tuhan tidak meninggalkan kita, tidak pernah melupakan kita. Allah yang besar dan dahsyat dikatakan. Sekali lagi, the battle is the Lord. Kita melihat masalah, melihat musuh, they are bread to us. Seperti Kaleb katakan, mereka seperti roti yang kita makan. Saudara, saya tidak panjang lebarkan, ya. Tapi kita melihat bahwa pasukan Tuhan, janji Tuhan, ketika Tuhan membawa orang Israel keluar dari perbudakan, kita dibawa dari gelap, keluar dari gelap kepada tanah Kanaan, tanah perjanjian. Kita dari gelap kepada terang yang ajaib. Tuhan punya rencana. Ya, di depan kita terang, masa depan kita, masa depan yang gilang gemilang, masa depan yang penuh bahagia. Saya gembira mendengar kabar ini. Saya menyampaikan kabar ini dengan sukacita. Kita merahisi tempat perhentian Tuhan, tempat rest, God rest, bukan tempat stres. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih. Kami sudah mendengar bahwa orang yang percaya, yang believe seperti Kaleb, dia memperoleh Kanaan. Sekalipun dia harus menanti begitu lama dan menstop penuaannya, dia tetap muda, sehat, kuat. Dia memperoleh apa yang Tuhan janjikan, tanah yang berlimpah susu dan madunya. Tuhan mengirimkan pasukan supaya memastikan bahwa kami menerima yang Tuhan janjikan. Tidak rusak, tidak lagi diganggu,
Karena Tuhan memberikan itu dengan bersih, selesai, lengkap. Bapak, kami percaya kalau ada sehari ini dari anakmu yang mendengar firman Tuhan, mereka mengalami pergumulan keuangan, pergumulan ekonomi, ketakutan akan masa depan, kekhawatiran akan pekerjaan, di PHK, keuangan. Tuhan, kami tahu satu hal, bahwa Tuhan Yesus datang supaya kami beroleh hidup dan memberinya dengan segala kelimpahan. Dan kami tahu itulah warisan kami. Kami tahu kami memiliki warisan berkat Abraham. Diberkati berlimpah-limpah, dibuat sangat banyak. Bukan supaya kami greedy atau cinta akan uang. Tapi supaya kami menjadi terang. Supaya kami menjadi berkat. Supaya gereja Tuhan nampak perbedaannya di tengah-tengah dunia yang gelap ini. Terima kasih Bapa. Segala puji, hormat, syukur hanya bagimu. Kami tahu Tuhan, pasukan-pasukan malaikatmu yang kau perintahkan untuk menjaga kami di sepanjang jalan kami. Untuk memastikan kami mewarisi apa yang harus kami warisi di dunia ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.